Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad farada as-siyami li'ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, wabil khusus jamaah Masjid Al-Hasra. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih dapat sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ini seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan kegiatan ibadah Ramadan, qiyamul Ramadan, tadarus Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya, sedekah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, dalam kesempatan yang baik ini, pengurus masjid memberikan amanah tema kuliah kita dengan menerapkan puasa khususul khusus di dalam lingkungan keluarga. Jamaah rahimakumullah, kita sudah sama-sama maklum bahwa Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini bertepatan dengan 2020 Masehi. Memang ada spesial dengan Ramadan kita, yaitu dengan hadirnya makhluk yang teramat sangat kecil yang disebut dengan coronavirus atau sering disebut dengan COVID-19. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kehadiran virus corona ini tentu juga menyadarkan kita bahwa ternyata kita yang seringkali selama ini menganggap diri kita besar, follower kita banyak, popularitas kita begitu hebat, itu tidak ada apa-apanya. Kita dipaksa untuk tetap di dalam rumah. Nah, oleh karenanya maka kesempatan yang baik seiring dengan suasana coronavirus tadi, sehingga kita berada di dalam rumah, maka bagaimana kita memanage puasa kita untuk puasa yang tertinggi, yaitu khusus di lingkungan keluarga kita. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan menerapkan puasa khusus di dalam lingkungan keluarga kita, alangkah baiknya jika kita juga mencari penjelasan apa sih puasa khusus itu dan bagaimana puasa itu dilaksanakan dan seperti apa teorinya. Kebetulan saya membawa kitab ini, terlihat Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang baku, ya, karangan Imam Al-Ghazali. Beliau di jilid 1 menuliskan tentang fi asraris saumi wa surutihi al-batinah. Ini dalam Al-Faslus Tsani di halaman 277. Jadi kategorisasi puasa umum, khusus dan khusus yang saya tahu memang diberikan oleh Al-Ghazali ini. Mari kita simak apa penjelasan beliau tentang macam-macam tingkatan puasa itu. Kata beliau, i'lam anna shauma salasatu darajat. Ketahuilah bahwa puasa itu ada tingkat-tingkatan. Yang pertama, shaumul umum, yang kedua shaumul khusus, dan yang ketiga shaumul khususil khusus. Nah, apa pengertiannya, perbedaannya? Nah, kata beliau, amma shaumul umum, puasa umum itu fahuwa kaful batni,
ya, wal faraji, hanyalah menahan keinginan perut dan kemaluan. Tidak lebih dari itu. Jadi hanya menahan lapar, menahan haus, menahan hubungan suami istri di siang hari. Hanya itu saja. Tapi mulutnya, tangannya, telinganya, matanya, dia nggak jaga. Maka sebenarnya orang seperti ini itu akan terkena oleh hadis Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kata Rasul, banyak sekali orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nauzubillah min zalik. Ia menahan lapar, menahan haus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi ia tidak menahan mulutnya. Nah, kalau zaman sekarang tidak menahan tangan, jempolnya, ya, untuk posting yang tidak bermanfaat. Ini kadang-kadang postingnya stiker yang tidak menutup aura. Ini hati-hati ini, ya. Apalagi sedang puasa, gitu. Video-video yang membuat orang justru berfantasi yang negatif, misalnya, harus dihindari. Jadi jamaah rahimakumullah, imsaknya baru imsak sebatas perut dan bawah perut. Ini puasa umum. Terus bagaimana yang puasa khusus? Kata beliau, wa amma shaumul khususi. Adapun puasa masuk kategori puasa khusus, fahuwa kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asa. Jadi puasanya orang khusus itu, ia mampu menahan matanya, telinganya, lisannya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya supaya hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi dia juga menahan matanya, menahan lisannya, menahan telinganya. Kalau dengar-dengar yang buruk-buruk, bukan nambah-nambahin, apalagi ngomporin. Lebih baik menghindar. Ya. Misalnya, tahu nggak Jeng? Dia kan punya ini kredit, tapi jangan bilang-bilang ya. Nah, lebih baik kita menghindar, karena itu kita berarti masuk pada kategori puasa yang khusus. Tapi kalau kita malah ngompor-ngomporin, percuma puasa kita. Maka kata Rasul, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, yang ketiga, ini puasa yang tertinggi. Apa itu? Shaumu khususil khusus, yakni puasa khusus yang sangat khusus, very very important person. Nah, kalau puasa khusus itu the fasting of special one, ya kan? Nah, kalau ini very important, gitu. Jadi sangat khusus. Bagaimana puasa khususul khusus? Fasaumul qalbi, yakni bagaimana puasa dengan menahan hatinya. Nah, ini udah lebih tinggi lagi. Dari hati, jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena hati itu pusat dari seluruh jasad kita. Kata Rasul, inna fil jasadi mudghatan, sungguh di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluha sairu jasadihi. Kalau segumpal darah itu baik, baiklah seluruhnya, seluruh jasadnya. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat sairu jasadihi. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalb. Ingat, itu adalah hati. Jadi jamaah rahimakumullah, puasa khusus adalah meluruskan hati, menjaga hati, supaya tidak terkena penyakit hati. Sombong, dengki, ujub, ria, itu adalah penyakit hati. Bagaimana ini semua kita terapkan dalam keluarga kita? Maka tentu yang pertama kali adalah kita, bapak-bapak terutama sebagai kepala keluarga.
itu menjadi uswah di dalam keluarga kita. Kita tidak boleh sombong dengan amalan-amalan kita, tadarus kita, ujub dengan sedekah kita. Wah, tetangga-tetangga nggak ada nak kayak kita. Nggak boleh itu, Pak. Kita juga luruskan niat anak-anak kita dalam berpuasa. Ya, tidak hanya bagaimana menjaga lisannya, tapi juga menjaga hatinya. Kadang anak-anak sekarang ini kan lebih senang mendapatkan apresiasi dari teman-temannya di media sosial. Kita luruskan. Nah, hidup ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku, itu hanya untuk Allah. Karena ketika ke alam kubur nanti, kita tidak membawa apapun. Follower kita tidak akan dibawa. Harta kita tidak akan dibawa. Popularitas kita pun kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal soleh. Dan amal soleh terbentuk dengan baik apabila hatinya lurus. Maka oleh karena itu, mari jaga hati kita. Jaga hati keluarga kita. Jaga hati anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, menjaga hati adalah dengan keimanan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar berbagi, saya seringkali menasihati anak-anak saya. Kalau anak saya minta sesuatu, saya bilang ke anak saya, nak, mintalah kepada Allah, bukan kepada ayahmu. Ya, ganti HP dong. Saya bilang, sudah berdoa belum? Ini adalah dalam rangka menjaga hati mereka. Dan ini adalah kesempatan yang terbaik ketika kita dalam bulan Ramadan, menerapkan kepada anak-anak kita untuk menjaga hati mereka. Tidak melakukan sesuatu karena popularitas dan apresiasi dari orang lain, tetapi melakukan sesuatu hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.